Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca yang tengah menikmati kisah ini di shyfeless.com. Kembali lagi di panggung suara kami, di mana kegelapan bercerita dan bisikan gaib menjadi nyata. Malam ini, kami akan membawa kalian menyusuri koridor waktu, di mana penyesalan yang tertahan selama 1/4 abad akhirnya menemukan jalan pulangnya. Sebuah jalan yang berujung di tengah kuburan yang sudah lama dilupakan, di mana janji bukanlah sekadar kata, melainkan rantai yang mengikat jiwa. Bersiaplah, karena angin malam ini akan membawa aroma tanah basah dan bunga mawar yang memudar. Kami akan mengajak kalian berdiri di depan gerbang pemakaman yang berkarat, merasakan dingin yang menembus tulang, dan mendengar bisikan dari balik nisan. Kisah ini adalah pengingat bahwa beberapa janji tidak pernah benar-benar usai, mereka hanya menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk datang menagih. Jadi, rapatkan selimut, kecilkan volume jika perlu, dan biarkan suara kami memandu kalian masuk ke dalam janji yang terlambat di tengah makam sunyi. Aku selalu tahu bahwa suatu hari aku harus kembali ke sini. Janji itu mengikatku seperti rantai yang tak terlihat, semakin mengencang dengan setiap tahun yang berlalu. Malam ini, akhirnya, aku menyerah pada takdir itu. Kabut Oktober menggantung rendah, menyelimuti kota dengan selimut lembab dan dingin yang seakan menghisap semua warna dan suara. Aku berdiri di depan gerbang besi berkarat pemakaman tua Pangeran Diponegoro, tempat yang bahkan warga kota pun berusaha melupakannya. Gerbang itu tampak seperti mulut raksasa yang telah lama tertutup, dengan karat sebagai gigi-giginya yang rapuh. Tanganku gemetar bukan karena udara yang menusuk tulang, tapi karena beban yang kutanggung selama bertahun-tahun. Di tangan kiriku, aku menggenggam karangan kecil kelopak mawar, merah dan putih, seperti yang dia suka. Aku masih ingat senyumnya saat pertama kali memberikannya padanya, puluhan tahun yang lalu. Warna kehidupan dan kematian, bisiknya waktu itu, suaranya lembut seperti sutra, selalu berjalan beriringan, Rizky. Seperti kita, memori itu terasa seperti pisau tumpul yang terus-menerus menggerogoti perutku, sebuah pengingat akan keindahan yang telah aku hancurkan. Aku mendorong gerbang yang menjerit protes, suaranya yang berkarat merobek kesunyian malam seperti teriakan terakhir dari seorang yang sekarat. Di dalam, pemakaman itu lebih gelap, lebih sunyi dari yang kubayangkan. Nisan-nisan tua berserakan tidak beraturan seperti gigi yang patah, sebagian sudah miring tertelan bumi, namanya terkikis oleh waktu dan pengabaian. Beberapa salib kayu sudah roboh, patah setengah, seolah-olah menyerah pada gravitasi dan kelupaan. Aku berjalan di jalan setapak yang dipenuhi lumut licin, langkahku terhuyung-huyung, jantung berdebar kencang di telingaku sendiri, setiap denyutnya seperti genderang perang yang mengumumkan kedatanganku. Aku tahu persis kemana harus pergi. Sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan, tapi peta neraka ini terukir permanen di benakku. Di sudut paling terpencil, di bawah naungan pohon beringin besar yang sudah mati, cabang-cabangnya yang menjulur seperti cakar raksasa yang mencengkeram langit yang kelam, itulah tempatnya. Pohon itu telah menjadi saksi bisu semuanya, saksi kebahagiaan kami dan saksi pengkhianatanku. Dan di sanalah aku berhenti, di depan sebuah batu nisan rendah, hampir seluruhnya tertutup lumut tebal dan tanah yang menyatu dengannya. Dengan tangan yang semakin gemetar, aku berlutut dan membersihkan permukaannya. Jari-jariku merasakan tekstur kasar batu dan lumut yang lembab. Huruf-hurufnya hampir hilang, ditelan oleh waktu, tapi aku masih bisa membacanya, karena aku yang memilihnya, aku yang memesannya, dan aku yang menyaksikannya dipasang dengan kepala tertunduk. Siti, Lisa, Nurhaliza tahun 1965 sampai tahun 1987 terbaring dalam damai. Kebohongan, kebohongan paling keji yang pernah kutuangkan ke dalam batu. Dia tidak terbaring dalam damai. Dia dikubur dalam kepanikan, dalam kesalahan, dalam kutukan sunyi yang aku ciptakan dengan ketakutanku sendiri.
Terbaring dalam damai adalah kalimat yang diucapkan oleh keluarganya yang malu, bukan doa untuk jiwanya. Aku tahu kebenarannya. Aku tahu bahwa damai adalah hal terakhir yang dia rasakan. Air mataku mengalir panas, bercampur dengan kabut yang menempel di wajahku. Aku berlutut, merasakan tanah basah meresap melalui celana jeansku, dinginnya merembes hingga ke tulang. Satu persatu, aku menaburkan kelopak mawar. Merah di sisi kiri, putih di sisi kanan, membentuk garis samar di atas gundukan tanah yang membusuk. Sebuah upaya sia-sia untuk memperindah tempat peristirahatan yang tidak pernah tenang. Lisa, bisikku, suaraku parau oleh penyesalan dan ketakutan yang telah kubawa selama ini. Aku sudah datang. Seperti janjiku. Janji yang terlambat 25 tahun. 25 tahun. Angka itu bergema di kepalaku, sebuah siklus waktu yang penuh dengan kehidupan yang kujalani di atas penderitaannya. Saat kelopak terakhir, sehelai mawar putih yang sempurna, jatuh dari jari-jariku, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang sebelumnya berembus pelan, membawa bisikan daun kering, tiba-tiba berhenti. Sepenuhnya, tidak ada gerakan sama sekali. Kabut pun seakan membeku di tempatnya, menggantung di udara seperti awat laba-laba yang tak terlihat. Sunyi, bukan sunyi biasa yang disebabkan oleh ketiadaan suara, tapi sunyi yang menindas, sunyi yang terasa padat, seperti ruang hampa yang menekan gendang telinga dan rongga dadaku, membuat setiap napas terasa berat. Aku membeku, lututku terkunci di tanah basah. Napasku membentuk awan kecil di udara yang diam, lalu menghilang seolah-olah ditelan oleh kekosongan. Aku bisa mendengar darahku berdesir di pembuluh telinga, satu-satunya suara yang ada. Lalu, dari bawahku, dari dalam tanah tepat di mana aku berlutut, datang sebuah suara. Bukan suara keras, tapi sebuah bisikan yang muncul langsung di dalam kepalaku, dingin dan berpasir, seperti suara tanah yang bergeser perlahan di dalam peti mati. Terlambat, jantungku seakan melompat ke kerongkongan, lalu terjatuh kembali ke perut yang kosong. Seluruh darah di tubuhku berhenti mengalir sesaat. Itu suaranya, suara Lisa, tapi bukan suara lembut yang penuh cinta yang kuingat. Ini suara yang hancur, penuh kepahitan, dan dingin seperti kuburan di musim dingin yang abadi. Tanah di bawah kelopak mawar mulai bergerak. Lambat, sangat lambat, hampir tidak terlihat pada awalnya. Gundukan itu naik turun dengan lembut, seolah-olah ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Kelopak mawar merah dan putih bergeser, tenggelam ke dalam celah-celah tanah yang retak, atau terlempar ke samping seperti ditolak oleh tangan tak terlihat. Aku menatapnya, tidak bisa percaya, tidak bisa bergerak. Ketakutan membatasi tubuhku. Kedinginan yang bukan berasal dari udara mulai merambat dari tanah, melalui lututku, naik ke paha, perut, dada. Tanganku yang baru saja menabur bunga terasa mati rasa, kulitnya pucat dan biru, seperti tangan mayat yang sudah lama terendam air. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Mataku terpaku pada gundukan tanah yang sekarang bergerak lebih jelas, lebih menentukan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terakar di tempat. Lalu, sebuah kehadiran. Aku merasakannya sebelum melihatnya. Sebuah tekanan di ruang di sampingku, sebuah dingin yang lebih pekat dari kabut malam. Perlahan, sangat perlahan, kepalaku berputar, leherku kaku seperti besi berkarat yang berderit setiap milimeternya. Dia berdiri di sana, sosoknya pucat, nyaris tembus pandang dalam kabut. Tapi aku bisa melihat gaun putihnya yang lusuh dan kotor tanah. Gaun yang sama yang dia kenakan malam itu. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku bisa merasakan matanya menatapku, menembus gelap. Di tangan yang pucat dan kaku, dia memegang setangkai mawar putih, sama seperti yang kubawa. Tapi dari kelopak mawar putih itu, tetesan merah jatuh satu persatu. Bukan getah, tapi darah, kental dan gelap, menetes ke tanah dengan suara plok yang keras di tengah kesunyian yang menekan. Sosok itu mengangkat tangannya, mengulurkan mawar berdarah itu ke arahku. Suara itu kembali,
bukan lagi bisikan di kepala, tapi suara Paro yang keluar dari sosok itu, suara yang merobek kesunyian seperti kain yang sobek. Janji adalah janji. Aku menggigil, gigi gemeretuk tanpa kendali. Tapi yang terlambat harus membayar. Dia melangkah mendekat, dan dengan setiap langkahnya, dinginnya menusuk tulangku lebih dalam. Aku bisa mencium bau tanah basah dan bunga yang membusuk darinya. Kau tinggalkan aku di sini, sendiri, dalam gelap, tanpa doa, tanpa perpisahan. Lisa, suaraku tercekik oleh rasa bersalah yang tiba-tiba menyumbat tenggorokanku. Diam, bentaknya, dan angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan pembusukan yang lebih kuat. Kau pikir bunga bisa menghapus dosa? Kau pikir penyesalanmu berarti sesuatu setelah 1/4 abad? Setelah aku membusuk sendirian di sini, sementara kau hidup, menikah, punya anak. Aku menunduk, air mata mengalir deras, membasahi tanah di depanku. Dia benar, dia selalu benar. Sekarang, bisiknya, suaranya tiba-tiba menjadi lembut, yang membuatnya semakin mengerikan. Giliranmu yang tinggal di sini. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku. Sentuhan itu membekukan kulitku. Rasa dinginnya meresap jauh ke dalam dagingku. Aku menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Mataku membelalak melihat tangannya, jari-jari yang mulai berubah, kuku tumbuh panjang dan hitam, kulitnya mengerut seperti perkamen tua yang kering. Dia tersenyum. Aku bisa melihatnya sekarang, di balik bayangan. Wajahnya masih cantik, tapi pucat seperti marmer, matanya hitam legam tanpa putih, dan dari sudut bibirnya, tetesan darah mengalir seperti air mata. Selamat tinggal, Rizky. Dia mendorongku, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan gelombang dingin yang menghantam seluruh tubuhku. Aku terlempar ke belakang, punggungku membentur batu nisan yang lain dengan suara benturan yang keras. Dunia berputar dengan cepat, kabut menelan segalanya, dan rasa sakit di punggungku memudar digantikan oleh rasa mual yang mengerikan. Saat kesadaranku memudar, hal terakhir yang kudengar adalah suara tanah bergerak di sekitarku, dan bisikan yang memenuhi seluruh keberadaanku, sebuah janji baru yang lebih menakutkan. Kita akan bersama selamanya. Kesadaran kembali kepadaku seperti gelombang pasang yang menyakitkan. Pertama, adalah bau tanah lembab yang pekat, akar busuk, dan sesuatu yang manis sekaligus menusuk. Bau pembusukan yang sudah lama aku kenal dari beberapa kejadian di masa lalu. Tapi sekarang lebih dekat, lebih personal, seolah-olah sumbernya ada di sampingku. Lalu, adalah kegelapan. Bukan kegelapan biasa yang masih bisa ditembus oleh sisa-sisa cahaya bulan atau bintang, tapi kegelapan total, pekat, seperti berada di dalam tinta hitam yang tak berujung. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku tidak menanggapi. Aku terbaring telentang, sesuatu yang keras dan dingin menekan punggungku. Aku mencoba mengangkat tangan, dan baru kusadari, di sekelilingku bukan udara, tapi tanah. Tanah padat menekan dari segala arah. Di wajahku, butiran tanah kecil masuk ke mulut dan hidung saat aku mencoba menarik napas, membuatku batuk-batuk kecil dan tersedak. Panik murni, liar, seperti hewan yang terperangkap, menyala di setiap sarafku. Aku berteriak, tapi suara itu tertahan di tanah, hanya menjadi getaran di tenggorokanku sendiri, tidak ada yang keluar. Aku menggeliat, mencoba mendorong, menendang, tapi gerakanku sangat terbatas. Ruang di sekitarku sempit, sangat sempit, seperti peti mati. Tidak mungkin, ini hanya mimpi buruk. Aku pasti pingsan dan bermimpi. Tapi bau itu, kegelapan itu, tekanan di dadaku yang semakin sesak karena kekurangan udara, semuanya berteriak dengan suara yang sama. Aku terkubur, hidup-hidup, giliranmu yang tinggal di sini. Kata-kata Lisa bergema di kepalaku, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kenyataan yang mengerikan. Ini bukan ancaman, ini sudah menjadi kenyataan. Janjinya telah dipenuhi. Napasku menjadi pendek-pendek. Panik berubah menjadi hiperventilasi yang sia-sia di ruang terbatas ini. Oksigen akan habis.
Aku akan mati lemas di sini, dalam kegelapan, sendirian. Seperti dia dulu. Pikiran itu membuatku berhenti sejenak. Rasa sakit karena panik tertutupi sejenak oleh gelombang penyesalan yang lebih dalam, lebih gelap. Inilah yang kurasakan, ketakutan ini, keputusasaan ini. Apakah ini yang dirasakan Lisa saat aku membiarkannya dikubur dengan kebohongan? Tidak, tidak sama. Aku pantas menerimanya. Dia tidak. Dengan tenaga terakhir yang kumiliki, aku mengangkat tangan ke atas. Jari-jariku menabrak sesuatu yang keras dan datar, kayu. Atap peti mati. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga, tapi tidak bergerak sedikit pun. Sudah dikunci dari luar, atau tanah di atasnya terlalu berat untuk kudorong. Berat puluhan tahun penyesalan dan tanah. Keputusasaan mulai merayap masuk, seperti parasit yang menggerogoti sisa harapanku. Ini akhirnya, aku akan mati di sini, dan tidak ada yang akan tahu. Aku menghilang dari dunia, seperti dia dulu. Mungkin mereka akan menemukan mobilku di luar pemakaman, tapi tubuhku tidak akan pernah. Aku akan menjadi statistik lain, orang hilang yang tidak pernah terpecahkan. Maya, Aisyah, dan Budi, mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi padaku. Mereka akan menunggu selamanya. Tiba-tiba, ada suara. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam tanah di sekitarku. Suara gesekan, seperti cakar menggaruk kayu. Pelan, tapi pasti, mendekat. Gesek, gesek, gesek. Suaranya terdengar berulang-ulang, ritmis, seperti detak jantung dari makhluk yang tidak memiliki jantung. Jantungku yang sudah berdebar kencang seakan berhenti sejenak, lalu berdebar lebih kencang lagi, memukul dada kayu yang membatasiku. Gesekan itu sekarang lebih jelas. Sepertinya berasal dari sisi kiriku, dari balik dinding peti mati. Atau lebih tepatnya, dari dalam tanah di sebelah peti matiku. Aku membeku, tidak berani bernapas, takut suara napasku akan menutupi suara itu. Lalu, sebuah bisikan, sangat dekat, seolah-olah bibirnya menempel di kayu yang memisahkan kita. Rizky, suara Lisa, tapi lebih lembut sekarang, hampir seperti dulu, penuh dengan kerinduan yang menyakitkan. Kau tidak sendiri, gesekan berlanjut, dan sekarang aku bisa mendengar sesuatu yang lain, suara tanah bergerak, seperti sesuatu sedang menggali menuju ke arahku. Aku bisa membayangkannya di dalam kegelapan, sesuatu yang bergerak di bawah tanah, merayap seperti ular, menuju ke tempat aku terkubur. Aku janji tidak akan meninggalkanmu sendiri, seperti kau lakukan padaku. Ada ironi yang mengerikan dalam kata-katanya. Aku menggigil. Tapi kali ini bukan hanya karena dingin atau ketakutan, tapi karena pengertian yang mengerikan. Aku tidak hanya terkubur hidup-hidup, aku terkubur di sampingnya, di samping Lisa, di neraka pribadi kami. Maafkan aku, bisikku, suaraku parau dan penuh dengan tanah yang masuk ke mulutku. Aku tahu itu tidak cukup, tapi, maafkan aku, Lisa. Tiba-tiba, gesekan berhenti. Kesunyian kembali, lebih menakutkan daripada suara sebelumnya. Kesunyian di dalam peti mati adalah jenis kesunyian yang paling absolut. Lalu, sebuah tekanan di sisi peti matiku. Kayunya berderit keras, seperti didorong dari luar dengan kekuatan besar. Satu dorongan, lalu dua. Kayu di sisiku mulai melengkung ke dalam. Aku bisa mendengar serat-serat kayu yang mulai putus. Aku menjerit, jeritan bisu yang tertahan di tenggorokan, dan mendorong tubuhku ke sisi yang lain, berusaha menjauh dari sisi yang ditekan, tapi ruang itu terlalu sempit. Dengan suara retakan yang keras di telingaku yang sudah sensitif karena ketakutan, sepotong kayu di sisi peti matiku patah. Dan melalui celah itu, masuklah sebuah tangan. Tangan itu pucat, kotor tanah, kukunya panjang dan hitam. Tangan yang sama yang menyentuh pipiku di atas tanah. Tangan itu tampak lebih nyata sekarang, kurang transparan, seolah-olah kekuatannya semakin padat di dekatku. Jari-jari itu bergerak, meraba-raba dalam kegelapan, mencari. Dan kemudian, mereka menemukan lenganku. Sentuhannya dingin, seperti es.
Tapi yang lebih mengerikan adalah bagaimana jari-jari itu dengan lembut membelai kulitku, seperti kekasih yang menyentuh, bukan seperti monster yang ingin menyakiti. Bisiknya melalui celah itu. Jangan takut, kita bersama sekarang, selamanya. Tangannya meraih lenganku, mencengkeramnya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Aku berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeramannya seperti besi yang dipanaskan, membakar kulitku dengan dinginnya. Kau akan belajar, bisiknya, dan sekarang suaranya berubah, menjadi lebih dalam, lebih ganas. Belajar bagaimana rasanya, menunggu dalam gelap tanpa akhir. Dia menarik lenganku, keras, seolah-olah ingin menarikku melalui celah sempit itu, meremukkan tulangku jika perlu. Aku merasakan tekanan hebat di bahuku, dan rasa sakit yang tajam membuatku berteriak lagi. Dan saat itulah aku melihatnya, cahaya. Bukan cahaya matahari atau lampu, tapi cahaya kehijauan, samar, seperti fosfor. Cahaya itu memancar dari dalam tanah, melalui celah-celah di sekitar peti matiku, menerangi kegelapan dengan cahaya hantu yang mengerikan. Cahaya yang sama yang memancar dari matanya. Dalam cahaya itu, aku bisa melihat wajahnya. Wajah Lisa, tapi bukan seperti yang kuingat. Kulitnya transparan, seperti lilin yang meleleh, tulang-tulang di bawahnya terlihat samar-samar. Matanya masih hitam legam, tapi sekarang ada cahaya kehijauan yang berkedip di dalamnya. Dan dia tersenyum, senyum lebar, tidak wajar, yang menunjukkan gigi-giginya yang tajam dan hitam. Selamat datang di rumah, Rizky, katanya. Suaranya sekarang seperti banyak suara berbisik sekaligus, sebuah paduan suara dari jiwa yang tersiksa. Rumah kita, dia menarik lenganku lagi, dan aku merasakan tulang bahuku bergeser dengan suara yang membuatku mual. Rasa sakitnya tajam, menyala-nyala, seperti ditusuk oleh besi panas. Tapi tiba-tiba, dia berhenti. Wajahnya berubah, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kebingungan, ketakutan, sesuatu yang tidak aku harapkan darinya. Dia menarik tangannya kembali melalui celah, cepat, seperti tersentuh api. Dia datang, bisiknya, suaranya penuh teror. Dia merasakanmu, dia lapar. Siapa? Teriakku, panik baru menambah kekacauan di pikiranku yang sudah kacau. Tapi Lisa sudah tidak ada. Cahaya kehijauan itu padam, meninggalkanku dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya, jika itu memungkinkan. Dan sekarang, kesunyiannya terasa lebih berbahaya. Dan dari kejauhan, dari dalam tanah di suatu tempat di bawahku, aku mendengar sesuatu. Suara menggaruk yang lain, tapi kali ini lebih keras, lebih ganas. Dan disertai dengan suara geraman rendah, dalam, seperti binatang buas yang baru bangun dari tidur panjang yang lapar. Gesekan itu semakin dekat, lebih cepat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan getarannya melalui lantai peti mati. Dan aku tahu, dengan kepastian yang membuat darahku membeku, bahwa apapun yang mendekat ini bukan Lisa. Dan itu lapar, sangat lapar. Suara menggaruk semakin keras, semakin dekat. Sekarang disertai dengan suara tanah yang bergeser, seperti sesuatu yang besar dan kuat sedang menggali terowongan menuju ke arahku. Geramannya semakin dalam, semakin sering, penuh dengan keserakahan yang primitif dan kuno. Aku bisa membayangkan sesuatu yang bergerak di bawahku, sesuatu yang tidak memiliki nama, sesuatu yang hanya didorong oleh naluri lapar yang tak terpuaskan. Aku mendorong tubuhku ke sisi peti mati yang jauh dari sumber suara, berusaha membuat diriku sekecil mungkin, meskipun tahu itu sia-sia. Ruang ini terlalu sempit untuk bersembunyi. Aku seperti tikus dalam perangkap, menunggu kucing datang untuk memainkan mangsanya sebelum membunuhnya. Ketakutan yang kurasakan sekarang berbeda. Ketakutan pada Lisa adalah ketakutan akan penyesalan, akan pembalasan yang personal. Tapi ketakutan pada dia adalah ketakutan akan yang tidak diketahui, akan ancaman yang tidak personal, yang hanya melihatku sebagai makanan. Dia merasakanmu, dia lapar. Kata-kata Lisa bergema di kepalaku,
sebuah peringatan yang terlambat. Siapa dia? Apa yang ada di pemakaman tua ini selain Lisa dan penyesalanku? Apakah ada lebih banyak hal di sini, di bawah tanah, di antara kuburan-kuburan yang dilupakan? Gesekan sekarang tepat di bawahku. Aku bisa merasakan getarannya melalui kayu peti mati, getaran yang membuat gigiku berderet. Lalu, tiba-tiba, berhenti. Kesunyian yang tiba-tiba ini lebih menakutkan daripada suara sebelumnya. Ini adalah kesunyian sebelum serangan. Napasku tertahan, jantungku berdebar begitu kencang sehingga aku yakin bisa didengar oleh apapun yang ada di luar, di dalam tanah gelap. Lalu, BRRRAKKK. Cakar atau tangan, aku tidak tahu dan tidak mau tahu, menghantam dari bawah, merobek dasar peti matiku seperti kertas basah. Kayu pecah dengan suara yang memekakkan telinga, dan tanah dingin tumpah ke dalam, menimpa kakiku, pinggangku, dengan cepat. Aku berteriak, berusaha mengangkat diri, tapi tanah itu seperti memiliki hidup sendiri. Butiran-butirannya merayap ke atas tubuhku, dingin dan lembab, menahan gerakanku, memasuki setiap celah pakaianku. Dan melalui lubang di dasar peti matiku, sesuatu meraih. Bukan tangan seperti tangan Lisa. Ini sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih asing. Dalam cahaya kehijauan samar yang tiba-tiba muncul kembali dari dinding tanah di sekitar lubang, aku bisa melihatnya. Tangan itu seperti terdiri dari akar-akar pohon yang dipelintir dan tulang-tulang yang mencuat, ditutupi tanah basah dan cacing-cacing kecil yang bergerak-gerak di antara celah-celahnya. Itu adalah tangan dari makhluk yang merupakan gabungan dari tanah dan kematian. Jari-jari yang seperti cabang pohon itu meraih pergelangan kakiku. Sentuhannya membakar, bukan panas, tapi dingin yang begitu ekstrim sehingga terasa seperti api yang membakar saraf-sarafku. Aku menjerit, menendang-nendang dengan sekuat tenaga, tapi cengkeramannya tak tergoyahkan, seperti cangkang yang terbuat dari es dan batu. Dia menarik. Aku merasakan tubuhku terseret ke bawah, melalui lubang di peti mati, masuk ke dalam tanah. Kayu pecah melukai kulitku, tanah memenuhi mulut dan hidungku, membuatku tersedak. Aku berjuang untuk bernapas, tapi hanya menghirup lebih banyak tanah. Dunia berputar, kegelapan dan tanah bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa membedakan mana atas dan mana bawah. Aku ditarik melalui terowongan sempit di dalam bumi. Tubuhku tergores dan terluka oleh batu-batu tajam dan akar-akar kering yang menjulur. Perjalanannya singkat tapi terasa seperti selamanya. Sebuah perjalanan menuju pusat bumi yang dingin dan gelap. Lalu, tiba-tiba, ruang terbuka. Aku jatuh, mendarat di permukaan tanah yang keras dan kasar. Aku batuk-batuk dengan keras, mengeluarkan tanah dari mulut dan hidungku. Mata berair berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang aneh. Aku tidak lagi di dalam peti matiku. Aku berada di ruang bawah tanah, sebuah ruangan rendah yang terowongi langsung dari tanah, tanpa batu bata atau mortar. Langit-langitnya ditopang oleh akar-akar pohon besar yang menjulur ke bawah seperti tulang rusuk raksasa dari makhluk prasejarah. Di dinding, sesuatu yang seperti lumut fosfor memancarkan cahaya kehijauan yang kulihat tadi, memberikan penerangan hantu yang cukup untuk melihat sekeliling. Dan yang aku lihat membuatku ingin menjerit lagi, tapi suaraku sudah hilang, tertelan oleh ketakutan dan tanah. Ruang ini penuh dengan penghuni, tidak hidup, tapi tidak sepenuhnya mati. Sosok-sosok manusia, atau yang dulu manusia, bersandar di dinding tanah, duduk di sudut-sudut gelap, berbaring di lantai yang tidak rata. Beberapa masih mengenakan pakaian penguburan mereka, jas usang yang lapuk dan berjamur, gaun pengantin yang sudah koyak dan kotor. Yang lain hanya tinggal tulang belulang yang ditutupi tipis oleh tanah dan lumut. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mata. Mata yang bersinar dengan cahaya hijau pucat yang sama, menatapku dengan ekspresi kosong, lapar, atau penasaran. Ada puluhan dari mereka, mungkin lebih. Mereka adalah penduduk asli tempat ini, populasi kuburan bawah tanah. Dan di depan mereka semua, berdiri sosok yang menarikku ke sini.
Dia lebih tinggi dari yang lain, tubuhnya seperti gabungan antara manusia dan pohon. Kulitnya seperti kulit kayu yang retak-retak kering, wajahnya memanjang dengan mata hijau besar tanpa pupil yang bersinar terang. Dari lengannya yang seperti cabang pohon, masih tergenggam erat pergelangan kakiku, menahannya agar tidak lari. Dia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Napasnya berbau tanah basah, akar yang membusuk, dan kematian yang sangat tua, sebuah aroma yang tidak pernah ada di dunia atas. Daging, baru, suaranya seperti gemerisik daun kering dan retakan tulang yang bergeser. Sudah lama, tidak ada yang baru datang ke sini. Dia mengendus udara di sekitarku, seperti anjing yang mencium mangsa dari jarak jauh. Kau bernyawa, katanya, seolah-olah itu adalah konsep yang asing dan menarik baginya. Bernyawa, tapi di sini, di perut bumi. Dia melepaskan cengkeramannya, dan aku menarik kakiku kembali, merangkak mundur sampai punggungku menabrak dinding tanah yang lembab dan dingin. Sosok-sosok lain mengikuti gerakanku dengan mata mereka yang bersinar. Beberapa mulai bergerak, merangkak mendekat dengan gerakan yang kaku dan tidak wajar. Tolong, bisikku, suaraku parah dan penuh tanah. Aku tidak seharusnya di sini. Ini adalah kesalahan. Sosok tinggi itu memiringkan kepalanya dengan gerakan yang tiba-tiba, seperti burung hantu. Semua, akhirnya di sini. Pemakaman adalah mulut, dan kita adalah isi perutnya. Dia melangkah mendekat, dan sosok-sosok lain mengikutinya, mengelilingiku dalam lingkaran yang semakin sempit. Mata hijau mereka menatapku seperti serigala yang mengelilingi mangsanya. Kami, yang terlupakan, yang tidak diingat, yang tidak didoakan, suaranya sekarang seperti paduan suara, seolah-olah semua sosok di ruangan itu berbicara melalui dia, suara yang bergema di dinding tanah. Kami tinggal di sini, di antara tidak hidup, tidak mati, menunggu. Menunggu apa? Tanyaku, berusaha mengendalikan gemetar di tubuhku yang tak bisa kuhentikan. Sosok itu mengulurkan tangannya yang seperti cabang, menyentuh dadaku. Di mana jarinya menyentuh, kedinginan merambat, seolah-olah jantungku sendiri mulai membeku perlahan. Menunggu, yang seperti kami, bisiknya, suaranya kembali menjadi suara tunggal yang berat. Menunggu, yang terlambat, pikiranku melesat kembali ke Lisa. Janji yang terlambat, apakah ini yang dia maksud? Apakah ini nasib semua orang yang meninggalkan janji mereka? Terjebak di tempat ini, di antara yang hidup dan mati, menjadi bagian dari isi perut pemakaman. Tiba-tiba, dari lorong gelap di sisi ruangan, sebuah sosok putih meluncur masuk dengan cepat. Lisa, dia berbeda sekarang, lebih padat, lebih seperti manusia, tapi matanya masih hitam legam, dan ekspresinya marah, seperti ibu singa yang melindungi anaknya. Jauh dari dia, teriaknya. Suaranya memenuhi ruangan seperti guntur yang mengguncang dinding tanah, membuat lumut fosfor berkedip-kedip. Sosok-sosok lain mundur, bersembunyi di bayangan, ketakutan akan kehadirannya. Tapi sosok tinggi itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata hijaunya yang bersinar. Dia, milik kita sekarang, geramnya, suaranya seperti batu yang bergeser. Dia di dalam, seperti kita. Dia adalah salah satu makanan kita. Dia milikku. Lisa melangkah di antara kami, menghadapi sosok tinggi itu dengan berani, meskipun sosok itu jauh lebih besar. Janjinya padaku, dosanya padaku, aku yang memutuskan nasibnya. Sosok tinggi itu mengeluarkan suara mendesis, seperti angin kencang yang melalui daun-daun kering. Aturan mengatakan, yang baru, untuk semua, dibagi sama rata. Aturan, Lisa tertawa, tapi itu adalah tawa pahit, penuh dengan kepahitan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Aturan apa? Aturan yang membiarkanku terbaring di sini selama 25 tahun? Aturan yang membiarkan mereka menguburku tanpa doa, tanpa nama yang benar? Aturan yang membiarkan dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang pucat, hidup nyaman sementara aku membusuk dalam kegelapan. Dia mendekati sosok tinggi itu,
Wajahnya hanya berjarak beberapa inci, berani menghadapi monster di depannya. Tidak, aku membuat aturanku sendiri sekarang. Dia milikku, dan jika kau mencoba mengambilnya. Dia mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya, akar-akar hitam seperti ular keluar dari tanah, melingkar di lantai tanah menuju sosok tinggi itu, siap untuk menyerang. Sosok tinggi itu mundur selangkah, mata hijaunya menyipit, menunjukkan sedikit kehati-hatian. Kau berubah menjadi seperti kami, terlalu cepat. Aku punya alasan, desis Lisa, suaranya penuh ancaman. Sekarang pergi, tinggalkan kami. Untuk beberapa saat, mereka saling tatap, dua kekuatan gelap yang saling mengukur kekuatan masing-masing. Akhirnya, sosok tinggi itu mengangguk, perlahan, sebuah gerakan yang sepertinya tidak dilakukan dengan sukarela. Seperti yang kau inginkan, untuk sekarang, bisiknya. Suaranya rendah dan penuh ancaman tertahan. Tapi ingat, di sini, semua akhirnya sama. Tidak ada yang istimewa selamanya. Dia berbalik, dan dengan gerakan tangannya yang seperti cabang, sosok-sosok lain mengikutinya, menghilang ke dalam lorong-lorong gelap di sekeliling ruangan, sampai hanya tinggal aku dan Lisa yang tersisa di ruangan yang disinai cahaya hijau pucat. Lisa berbalik padaku, dan ekspresi marahnya melunak, digantikan oleh sesuatu yang lebih kompleks, sedih, marah, rindu, benci, semua emosi itu bercampur menjadi satu di wajah hantunya yang pucat. Kau lihat, bisiknya, mendekatiku dengan langkah-langkah yang tidak bersuara. Kau lihat apa yang ada di sini? Apa yang menunggumu jika aku membiarkanmu? Aku mengangguk, masih terengah-engah, tidak bisa berkata-kata setelah pertunjukan mengerikan itu. Mereka adalah yang terlupakan. Jiwa-jiwa yang tidak memiliki siapa-siapa yang mengingat mereka. Tidak memiliki tempat untuk pergi. Terjebak di sini, di tanah perbatasan ini, selamanya. Dia berlutut di depanku, wajahnya sekarang sejajar dengan wajahku. Itu yang hampir terjadi padaku. Tapi aku mengingat janjimu. Janjimu membuatku tetap terikat. Tidak sepenuhnya seperti mereka. Aku masih punya nama. Aku masih punya alasan. Lisa, aku mencoba berbicara. Tapi kata-kata macet di tenggorokanku. Diam, katanya, tapi lembut sekarang. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku lagi. Tapi kali ini sentuhannya tidak terlalu menusuk. Aku marah. Aku benci kamu. Tapi, aku juga merindukanmu. Selama 25 tahun, hanya kemarahan dan kerinduan yang membuatku tetap, aku. Mencegahku menjadi salah satu dari mereka. Air mata mengalir di wajahku, menciptakan jalur bersih di kulitku yang kotor. Aku menyesal, setiap hari, setiap malam, aku tidak pernah berhenti menyesalinya. Aku tahu, bisiknya. Matanya yang hitam menatap jauh ke dalam diriku. Aku bisa merasakannya, seperti kamu bisa merasakan ketiadaanku. Itulah yang membawamu kembali. Itulah yang memberiku kekuatan untuk melakukan ini. Untuk melawan mereka, dia menggerakkan tangannya, dan akar-akar hitam yang tadi muncul kembali. Tapi sekarang mereka membentuk sesuatu, kursi sederhana dari tanah yang dipadatkan dan akar-akar yang saling melilit. Duduk. Perintahnya, suaranya kembali tegas. Aku menurut, tubuhku masih gemetar. Kursi itu dingin dan keras, tapi itu lebih baik daripada duduk langsung di tanah yang lembab. Lisa duduk di depanku, di atas gundukan tanah yang dia ciptakan sendiri. Untuk beberapa saat, kami hanya saling memandangi, dua mantan kekasih yang dipisahkan oleh kematian dan pengkhianatan. Sekarang bersatu kembali di neraka pribadi kami yang berada di bawah tanah. Ruang bawah tanah itu sunyi, hanya diisi oleh desiran pelan dari lumut fosfor yang memancarkan cahaya hijau pucat dan napasku yang masih terengah-engah. Aku duduk di kursi tanah yang dibuat Lisa, merasa kedinginan yang tidak hanya berasal dari suhu ruangan, tapi juga dari kenyataan mengerikan yang baru saja aku hadapi. Di hadapanku, Lisa duduk dengan tenang. Sosok hantu yang telah menyelamatkanku dari nasib yang lebih buruk, atau mungkin hanya menyelamatkan makanannya dari yang lain. Mengapa, Rizky? Tanyanya akhirnya,
Suaranya memecah kesunyian, penuh dengan rasa sakit yang masih segar meski sudah puluhan tahun. Mengapa kau tinggalkan aku di sini? Mengapa kau biarkan mereka menguburku seperti ini? Tanpa nama, tanpa kehormatan, seperti sampah. Aku menunduk, tidak tahan menatap matanya yang hitam legam yang sepertinya bisa menembus jiwa dan melihat semua dosa yang kusembunyikan. Aku takut, aku mengaku. Suaraku hampir tidak terdengar, seperti desiran angin. Malam itu, kecelakaan itu salahku. Aku yang menyetir, aku yang minum. Tapi ketika polisi datang, ketika mereka bertanya, aku berbohong. Aku bilang kau yang menyetir. Aku bilang itu kesalahanmu. Kata-kata itu keluar seperti racun yang akhirnya dikeluarkan dari luka yang sudah lama bernanah, setelah bertahun-tahun dipendam. Aku takut kehilangan segalanya, karirku yang baru dimulai, reputasiku, kebebasanku. Jadi aku berbohong, dan mereka mempercayaiku. Keluargamu, mereka membencimu karena itu. Mereka mengira kau pembunuh berbahaya yang mabuk. Itu sebabnya mereka menguburmu di sini, di pemakaman terlantar ini, tanpa upacara, tanpa nama yang benar. Mereka malu padamu, dan aku biarkan itu terjadi. Lisa mendengarkan dengan seksama, wajahnya tidak berubah. Tapi cahaya hijau pucat di matanya berkedip-kedip dengan intensitas yang berubah-ubah, seolah-olah memproses kata-kataku. Dan janjimu, tanyanya, suaranya tetap tenang, tapi ada getaran marah di dalamnya. Janji bahwa suatu hari kau akan mengaku, bahwa kau akan membersihkan namaku, bahwa kau akan memberikanku kedamaian yang benar. Aku berjanji, teriakku, emosi yang tertahan akhirnya meledak, membuatku berdiri dari kursi tanah. Aku berjanji pada diriku sendiri, tapi setiap hari berlalu, dan semakin sulit. Aku membangun hidup baru, aku menikah dengan Maya. Aku punya anak, Aisyah dan Budi. Bagaimana aku bisa menghancurkan semua itu? Bagaimana aku bisa melihat di mata anak-anakku bahwa ayah mereka adalah seorang pembohong? Seorang pengecut yang membiarkan kekasihnya disalahkan atas kesalahannya sendiri? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi dadaku terasa sesak oleh beban yang baru saja aku ungkapkan. Jadi aku menundanya, 1 tahun. Lalu 5 tahun, lalu 10, dan sebelum aku menyadarinya, 25 tahun telah berlalu. Dan kau tetap di sini, terjebak, karena aku, karena ketakutan dan keegoisanku. Lisa diam untuk waktu yang lama, membiarkan pengakuanku menggantung di udara kotor ruangan itu. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya datar, tanpa emosi, yang membuatnya lebih menakutkan. Aku di sini setiap malam, mendengar langkah-langkah orang yang lewat di atas, mendengar tangisan orang yang berduka di makam lain, merasakan getaran doa-doa yang naik ke langit. Tapi tidak ada yang datang untukku. Tidak ada bunga, tidak ada doa, hanya sunyi. Dia berhenti, matanya menatap kosong ke dinding tanah. Dan kemudian, aku mulai merasakanmu. Rasa bersalahmu, seperti sinyal yang redup dari jauh. Seperti lampu yang berkedip di kegelapan. Itu yang membuatku tetap waras. Itu yang memberiku harapan bahwa suatu hari, kau akan datang. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu dengan langkah yang anggun dan tidak bersuara. Tapi ketika tahun-tahun berlalu, dan kau tidak datang, harapan itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan menjadi kebencian. Kebencian menjadi ini. Dia menunjuk dirinya sendiri, pada kulitnya yang pucat dan transparan. Aku menjadi seperti mereka, tapi lebih kuat, karena rasa sakitku lebih personal. Karena pengkhianatanmu lebih dalam, aku punya alasan untuk tetap ada, untuk tidak melupakan siapa aku. Dia berhenti, menatapku langsung, matanya yang hitam menembusku. Dan sekarang kau di sini. Akhirnya, setelah 25 tahun. Terlambat, tapi kau di sini. Apa yang kau inginkan dariku, Lisa? Tanyaku, suaraku penuh keputusasaan saat aku kembali duduk. Kau ingin aku mati? Aku sudah di sini. Kau bisa membunuhku, atau biarkan mereka.
Aku menunjuk ke lorong gelap tempat sosok-sosok itu menghilang, mengambilku dan menghabisiku. Mungkin itu lebih cepat. Lisa memandangiku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang mirip belas kasihan di wajah hantunya. Sebuah kilasan dari Lisa yang kudulu. Kematianmu terlalu mudah, Rizky, bisiknya, suaranya rendah dan berat. Kau pikir dengan mati, semuanya selesai? Lihat sekeliling. Dia menggerakkan tangannya, menunjukkan ruangan dan lorong-lorongnya yang gelap. Kematian bukan akhir, bukan di tempat ini. Tempat ini adalah tempat untuk jiwa-jiwa yang terikat, yang memiliki urusan yang belum selesai. Seperti aku, seperti mereka, seperti kau sekarang. Dia mendekatiku lagi, membungkuk sehingga wajah kami sejajar. Aku bisa mencium bau bunga mawar yang membusuk darinya, aroma yang menyedihkan. Aku tidak menginginkan kematianmu, Rizky. Aku menginginkan penderitaanmu, seperti penderitaanku. Aku ingin kau merasakan apa yang kurasakan. Kesepian, keputusasaan, penantian yang tidak pernah berakhir. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan, dilupakan, dikubur dalam kebohongan. Tangannya menyentuh dadaku lagi, dan kali ini, aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah tarikan, seperti sesuatu yang dicabut dari dalam diriku, energi kehidupan yang tersisa. Aku ingin kau tinggal di sini, bersamaku, tapi tidak sebagai tahanan, sebagai pasangan, seperti yang seharusnya dari dulu. Kita akan bersama selamanya, di dunia kita sendiri. Aku memandangi tangannya yang pucat, menunggu. Ini tawarannya, hidup dalam kematian, menjadi hantu, seperti dia. Terjebak selamanya di pemakaman ini, tapi bersamanya. Sebuah hukuman yang aneh, gabungan antara neraka dan surga yang terdistorsi. Atau menolak, dan menjadi seperti sosok-sosok di lorong, jiwa yang terlupakan, tersesat selamanya dalam kegelapan bawah tanah, menjadi bagian dari isi perut pemakaman. Pilihanku, atau lebih tepatnya, ilusi pilihan. Karena apakah aku benar-benar punya pilihan? Aku sudah mati di dunia atas. Tubuhku mungkin sudah ditemukan, atau mungkin tidak. Tapi jalan kembali sudah tertutup. Aku melihat ke sekeliling ruangan, pada dinding tanah yang menutup kami, pada cahaya kehijauan yang menandakan kehidupan setelah kematian yang menyedihkan ini. Aku memikirkan istriku, Maya, anak-anakku, Aisyah dan Budi, hidupku di dunia atas yang sekarang tampak sangat jauh, seperti mimpi yang sudah lama kulupakan. Lalu aku memandang Lisa yang kukenal dulu, yang kucintai, yang kubunuh dengan kebohonganku, dan yang kini kutakuti. Dan aku tahu jawabannya, tapi aku belum siap untuk mengucapkannya. Tapi sebelum aku bisa mengatakannya, suara gemerisik kembali terdengar dari lorong gelap, suara yang sama seperti sebelumnya, yang membuat bulu kuduku berdiri. Sosok tinggi itu kembali, tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok lain. Banyak sekali, mungkin seluruh populasi penghuni makam bawah tanah ini. Semua mata hijau tertuju pada kami, lapar dan penuh harapan. Waktunya, habis, suara sosok tinggi itu bergema di ruangan kecil, lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak bisa tinggal di ruang pribadimu. Dia adalah milik kami semua. Dia harus memilih bergabung dengan kita, atau dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi ancamannya jelas. Jika aku memilih Lisa, aku akan melawan mereka semua. Lisa berdiri di depanku, melindungiku seperti singa betina. Dia sudah memilih, dia memilihku, ini urusanku, bukan urusan kalian. Pilihan harus dibuat dengan benar. Sosok itu mendesis, suaranya seperti gesekan batu. Dengan pengorbanan, sesuatu yang berharga, sebagai gantinya. Apa yang kau maksud? Tanyaku, berdiri dengan gemetar di belakang Lisa. Sosok tinggi itu menunjuk ke arahku dengan jari seperti cabangnya yang kaku. Kau ingin tinggal di sini, sebagai salah satu kami, tapi tidak sebagai yang terlupakan. Kau ingin tetap menjadi Rizky, katanya.
dan aku terkejut bahwa dia tahu namaku. Maka, kau harus memberi kami sesuatu sebagai gantinya. Lisa menarik lenganku. Jangan, Rizky, jangan dengarkan dia. Ini jebakan, tapi sudah terlambat. Rasa penasaran, atau mungkin keputusasaan, membuatku bertanya. Apa yang harus kuberikan? Sosok tinggi itu tersenyum, atau setidaknya, mulutnya yang seperti celah di kulit kayu merekat lebar. Kenangan, bisiknya, kata itu terasa berat dan kuno. Berikan kami, kenanganmu, yang paling berharga. Aku mengerutkan kening, bingung dengan permintaan aneh itu. Kenangan, ya, dia mendekat. Mata hijaunya berkilauan dengan keserakahan yang mengerikan, seperti binatang buas yang melihat mangsa lemah. Kami, yang terlupakan, tidak memiliki kenangan. Waktu telah mengikisnya, atau mungkin kami tidak punya yang cukup berharga untuk diingat. Jadi kami, lapar, akan cerita, akan kehidupan. Berikan kami milikmu, dan kau bisa menjaga identitasmu. Kau bisa tetap menjadi Rizky di sampingnya. Lisa menarik lenganku dengan lebih keras, suaranya serius. Jangan, Rizky, jangan. Kenangan itu yang membuatmu menjadi dirimu. Tanpa mereka, kau akan menjadi kosong, hanya cangkang tanpa isi, seperti mereka. Tapi sosok tinggi itu terus mendesak. Suaranya yang berat seperti batu terasa memikat, menawarkan jalan keluar yang tampaknya mudah. Atau, kau bisa memberikan kami kenangan lain. Kenangan yang lebih menyakitkan. Kenangan yang lebih berat. Kenangan apa? Tanyaku. Meskipun sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Jantungku berdebar kencang, antisipasi dan ketakutan bercampur menjadi satu. Sosok itu menunjuk Lisa dengan gerakan lambat dan sengaja. Kenangan tentang dia, tentang cintamu padanya, tentang malam dia meninggal, tentang pengkhianatanmu. Aku memandang Lisa. Wajahnya menunjukkan konflik yang jelas. Dia ingin aku tetap ingat dia. Ingat cinta kami. Ingat bahwa pernah ada sesuatu yang nyata di antara kami. Tapi dia juga tahu bahwa kenangan itu adalah sumber rasa sakitku, rasa bersalahku, beban yang telah kubawa selama bertahun-tahun. Jika kau memberikan kenangan itu, sosok tinggi itu mendesis dengan suara yang menarik, kau akan bebas dari rasa bersalah. Kau akan melupakannya, semua. Dan dia menunjuk Lisa lagi, akan kehilangan ikatan terakhirnya denganmu. Dia akan menjadi seperti kami, terlupakan, hanya jiwa tanpa nama tanpa cerita. Tidak, teriak Lisa, dan suaranya memenuhi ruangan dengan gelombang energi yang membuat dinding tanah bergetar dan lumut fosfor berkedip-kedip dengan terang. Dia tidak akan melupakanku. Tidak setelah semua ini, tidak setelah dia akhirnya datang, aku tidak akan membiarkanmu mengambil satu-satunya hal yang mengikatku padanya. Tapi aku tidak lagi mendengarnya. Pikiranku berputar-putar, memproses tawaran yang mustahil ini. Melupakan Lisa, melupakan kecelakaan itu, melupakan pengkhianatanku. Itu seperti penebusan, bukan dengan penderitaan, tapi dengan pelupaan. Aku bisa tinggal di sini, menjadi seperti hantu, tapi tanpa beban yang telah kubawa selama 25 tahun. Aku akan bebas dari rasa bersalah yang telah menggerogoti jiwaiku. Tapi itu juga berarti melupakan cinta kami. Momen-momen indah yang kami bagi di tepi pantai, di bawah pohon beringin di taman kota, di kamarnya yang kecil. Dan itu berarti mengutuk Lisa menjadi seperti sosok-sosok di lorong jiwa yang terlupakan selamanya, tanpa nama, tanpa cerita, tanpa alasan untuk ada. Itu adalah pengkhianatan kedua, yang lebih keji. Atau, aku bisa mempertahankan kenangan tentang Lisa dan kejahatanku, tapi memberikan kenangan tentang keluargaku, tentang hidupku setelahnya. Menjadi hantu yang masih mengingat dosanya, tapi tidak mengingat alasan untuk menebusnya, cinta pada keluarga yang kutinggalkan. Aku akan menjadi hantu yang penuh penyesalan tanpa ada harapan atau kebaikan yang pernah kulakukan setelahnya. Pilihan yang mustahil, pilihan antara dua jenis neraka. Sosok tinggi itu menatapku, matanya bersinar dengan antisipasi yang mengerikan. Sosok-sosok lain di belakangnya mendorong maju,
mata hijau mereka yang lapar menatapku, seolah-olah mereka bisa mencicipi kenanganku dari kejauhan. Pilih, desisnya, suaranya semakin mendesak. Pilih sekarang, atau kami akan mengambil semuanya. Kami akan mengosongkan kepalamu, dan kau akan menjadi seperti kami, kosong dan lapar. Sosok-sosok lain mendekat, lingkaran mereka semakin sempit. Aku bisa melihat wajah-wajah mereka sekarang, beberapa masih memiliki sisa-sisa wajah manusia, yang lain hanya tengkorak dengan mata hijau bersinar. Semua menatapku dengan kelaparan yang sama, kelaparan akan kenangan, untuk sesuatu yang mengingatkan mereka pada kehidupan yang mereka tinggalkan, pada siapa mereka dulu. Lisa memandangku, matanya yang hitam legam memohon, sebuah perubahan drastis dari kemarahan sebelumnya. Jangan lupakan aku, Rizky. Tolong, itu satu-satunya hal yang tersisa dariku. Tapi di balik permohonannya, aku juga melihat sesuatu yang lain, pengertian. Dia tahu betapa berat pilihan ini. Dia tahu betapa egoisnya permintaannya untuk tetap diingat. Dia tahu bahwa dengan meminta aku untuk mengingatnya, dia juga meminta aku untuk menderita selamanya. Aku menutup mata, mencoba berpikir jernih, mencoba menimbang pilihan yang tidak bisa ditimbang. Bagaimana mungkin memilih? Bagaimana mungkin memutuskan bagian mana dari dirimu yang akan dipertahankan, dan mana yang akan diserahkan pada kegelapan? Mana yang lebih penting, cinta pertama yang berakhir tragis atau cinta dan keluarga yang kubangun di atas puing-puingnya? Lalu, sesuatu terjadi. Dari suatu tempat di atas, jauh di dunia atas, aku mendengar suara. Samar, seperti melalui lapisan tanah yang tebal dan batu, tapi aku bisa mengenalinya dengan jelas. Itu suara Aisyah, putriku. Dia menangis, tangis yang sesenggukan, putus asa. Dan kemudian suara Maya, istriku, mencoba menenangkannya, suaranya gemetar menahan kesedihan. Ayah akan pulang, nak. Ayah pasti pulang. Mereka merindukanku. Mereka berduka untukku. Mereka tidak tahu bahwa aku tidak akan pernah pulang. Dan dalam sekejap mata, aku tahu pilihanku. Aku tidak bisa membiarkan kenangan tentang mereka, tentang cinta dan kebaikan yang mereka bawa ke dalam hidupku, diambil oleh makhluk-makhluk ini. Kenangan tentang mereka adalah satu-satunya hal baik yang pernah kulakukan setelah pengkhianatanku. Mereka adalah penebusanku, meskipun aku tidak menyadarinya. Aku tidak bisa membiarkan mereka diambil, dinikmati oleh makhluk-makhluk lapar ini. Aku membuka mata, memandang sosok tinggi itu dengan tatapan yang tegas untuk pertama kalinya sejak aku tiba di tempat ini. Ambil saja, kataku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, tenang, penuh kepastian. Ambil kenangan tentang mereka, tentang Maya, tentang Aisyah dan Budi, tentang hidupku setelah Lisa. Ambil semuanya. Lisa terkesiap, wajahnya menunjukkan kejutan dan rasa sakit. Seolah-olah aku baru saja menusuknya dengan pisau. Tapi aku terus berbicara, sekarang menatapnya langsung, memohon pengertiannya dengan tatapanku. Tapi kenangan tentang Lisa, tentang cinta kami, tentang apa yang kulakukan padanya, tentang kecelakaan itu tetap milikku. Selamanya, aku akan membawanya sampai akhir waktu, dimanapun akhir itu. Sosok tinggi itu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan, sebuah gerakan yang tampaknya puas. Seperti yang kau inginkan, dia mengulurkan tangannya, dan dari ujung jarinya yang seperti cabang, sulur-sulur tipis seperti asap hitam keluar, merayap menuju kepalaku dengan cepat. Aku tidak bergerak, menerima konsekuensi dari pilihanku. Aku merasakannya masuk, dingin, menggerogoti, seperti es yang merambat melalui pikiranku, menyusuri jalur saraf di otakku. Dan kemudian, kenangan-kenangan itu mulai memudar. Pertunanganku dengan Maya di tepi danau, di mana aku memberinya cincin yang sama sekali tidak seindah yang seharusnya dia dapatkan, hilang, menjadi kabur. Kelahiran Aisyah, saat aku memegangnya untuk pertama kalinya, merasakan berat kehidupan yang begitu kecil di tanganku, hilang, digantikan oleh kekosongan. Liburan keluarga di pantai,
di mana Budi belajar berjalan di atas pasir, tawa kami yang bercampur dengan debur ombak hilang, seperti angin yang lewat. Malam pernikahanku dengan Maya, janji setia yang kita ucapkan di depan keluarga dan teman-teman, hilang, menjadi kata-kata tanpa makna. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap "aku mencintaimu" yang kuciptakan untuk mereka, semuanya menghilang, diserap oleh sulur-sulur hitam itu, menjadi makanan bagi para penghuni makam yang lapar. Air mata mengalir di wajahku, tapi aku tidak tahu lagi mengapa aku menangis. Aku hanya tahu bahwa sesuatu yang sangat berharga sedang diambil, dan itu menyakitkan secara mendalam, meninggalkan lubang yang besar dan kosong di dadaku. Akhirnya, sulur-sulur itu menarik diri, kembali ke tangan sosok tinggi itu. Sosok itu tampak puas, lebih padat, lebih hidup, matanya yang hijau sepertinya berkilau lebih terang. "Terima kasih," bisiknya, dan suaranya sekarang lebih jelas, lebih manusiawi, penuh dengan emosi yang baru saja dia curi dariku. Aku ingat, sekarang, aku ingat, rasanya dicintai. Dia berbalik, dan sosok-sosok lain mengikutinya, menghilang kembali ke lorong-lorong gelap, kali ini dengan langkah yang lebih ringan. Seolah-olah beban kelaparan telah terangkat dari mereka, digantikan oleh kehangatan kenangan yang baru mereka dapatkan. Dan aku terjatuh ke lutut, kepala pusing, hati hancur oleh rasa kehilangan yang tidak bisa kujelaskan. Aku tahu aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang menjadi inti dari kehidupanku selama 25 tahun terakhir, tapi aku tidak bisa mengingat apa itu. Hanya ada kekosongan, rasa kehilangan yang dalam dan abadi. Lisa mendekatiku, menatapku dengan ekspresi yang tak terbaca, campuran antara lega, sedih, dan rasa bersalah. "Kenapa?" tanyanya, suaranya lembut, penuh dengan kebingungan. "Kenapa kau mempertahankan kenangan tentang aku? Tentang apa yang kau lakukan padaku? Kenapa kau memilih untuk menderita selamanya?" Aku memandangnya. Dan meskipun kenangan tentang keluargaku sudah hilang, kenangan tentang Lisa masih utuh, setiap senyuman, setiap tawa, setiap momen bersama. Dan kenangan tentang malam itu, kecelakaan, ketakutanku, pengkhianatanku, juga masih ada, sejelas mungkin. Karena, kataku, suaraku parau oleh emosi yang kurasakan tanpa tahu penyebabnya, itu yang pantas kudapat. Jika aku harus menjadi hantu, terjebak selamanya di sini, maka aku pantas mengingat mengapa. Aku pantas mengingat dosaku. Aku pantas mengingatmu. Itu adalah hukumanku, dan aku menerimanya. Lisa memandangiku untuk waktu yang lama, matanya yang hitam memproses kata-kataku. Lalu, perlahan, dia berlutut di depanku. Tangannya yang dingin menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya, sentuhannya tidak terasa seperti hukuman, tapi seperti belas kasihan. "Maka kita bersama," bisiknya. "Dua jiwa terikat oleh dosa dan penyesalan. Dua sisi dari koin yang sama." Dia mencium dahiku, dan bibirnya terasa seperti es. Tapi ada kehangatan aneh di dalamnya. Kehangatan dari pengorbanan yang baru saja kulakukan. "Selamat datang di akhirat kita, Rizky." Dan saat bibirnya menyentuh kulitku, sesuatu yang aneh terjadi. Saat bibir Lisa yang dingin menyentuh dahiku, dunia di sekelilingku berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba seperti ledakan, tapi seperti ombak yang perlahan menyapu pantai, mengubah lanskap secara fundamental. Dinding tanah yang membatasi ruangan bawah tanah mulai memudar, kepadatannya berkurang, berubah menjadi kabut abu-abu yang berputar-putar. Cahaya kehijauan dari lumut fosfor di dinding berubah intensitasnya, menjadi lebih redup, seperti cahaya senja yang abadi, tidak pernah menjadi malam penuh dan tidak pernah menjadi siang hari. Ruang bawah tanah yang sempit dan pengap itu menghilang, dan kami tidak lagi berada di dalamnya. Kami berdiri di pemakaman Pangeran Diponegoro, tapi bukan seperti yang kukenal dari dunia atas. Pemakaman ini hidup, tapi hidup dengan cara yang mengerikan dan tidak wajar. Nisan-nisan tua yang sebelumnya compang camping sekarang bersinar dengan cahaya pucat mereka sendiri. Setiap batu memancarkan cahaya redup yang berbeda-beda,
menciptakan pemandangan yang indah namun menyeramkan. Pohon beringin yang mati dan pohon-pohon lain yang kering sekarang berdaun, tapi daunnya hitam pekat dan bergerak-gerak sendiri, seolah-olah ditiup oleh angin yang tidak ada. Di kejauhan, aku bisa melihat sosok-sosok bergerak di antara nisan-nisan, penghuni lain dari tempat ini, jiwa-jiwa terikat seperti kami, beberapa berjalan mondar-mandir, yang lain duduk di atas nisan mereka sendiri, menatap kekosongan. Dan di langit, bukan matahari atau bulan, tapi sebuah cahaya redup yang konstan, seperti matahari yang tertutup awal tebal selamanya, menciptakan siang tanpa panas dan malam tanpa kegelapan total. Di mana kita? Tanyaku. Tapi suaraku terdengar berbeda sekarang, lebih beresonansi, lebih dalam, seperti suara Lisa yang bergema di dalam kepalaku. Aku merasakan perubahan dalam diriku juga. Tubuhku terasa lebih ringan, kurang padat, seolah-olah aku bisa berjalan melalui nisan jika aku mau. Di antara, jawab Lisa, memegang tanganku. Sentuhannya terasa nyata, tapi juga tidak. Bukan di dunia hidup, bukan di akhirat yang sebenarnya. Tempat untuk jiwa-jiwa seperti kita, yang memiliki ikatan yang belum terputus, yang memiliki janji yang belum ditepati, atau dosa yang belum dihukum. Dia menunjuk ke kejauhan, di mana sosok-sosok lain berkeliaran seperti bayangan di antara nisan-nisan yang bersinar. Mereka semua seperti kita, tapi kebanyakan dari mereka terlupakan. Ikatan mereka terputus. Tidak ada yang mengingat mereka di dunia atas, atau mereka sendiri telah melupakan siapa mereka. Mereka mengembara selamanya di sini, tanpa tujuan, tanpa ingatan, hanya dorongan primitif yang tersisa. Dia memandangku, matanya yang hitam legam tampak lebih dalam sekarang, penuh dengan pemahaman tentang tempat ini. Tapi kita masih memiliki ingatan, masih memiliki ikatan. Itu yang membuat kita istimewa, dan juga terkutuk. Dan sekarang, tanyaku, masih mencoba memahami realitas baru ini. Apa yang kita lakukan di sini? Selamanya, Lisa mengangguk, tapi ada senyum kecil di bibirnya, senyum sedih, tapi juga penuh kasih, sebuah senyum yang tidak pernah kulihat di wajahnya ketika dia masih hidup. Selamanya adalah waktu yang lama, Rizky. Tapi setidaknya, kita bersama. Kita tidak sendirian. Dia menarik tanganku, dan kami mulai berjalan di jalan setapak pemakaman yang sekarang menjadi dunia baru kami. Di kejauhan, aku bisa melihat sosok tinggi itu dan pengikutnya. Sekarang duduk di lingkaran di bawah pohon beringin yang berdaun hitam, mereka tampak lebih padat, lebih nyata. Mereka sepertinya sedang berbagi kenangan yang baru mereka curi dariku, kenangan tentang cinta keluarga, tentang kehidupan yang bahagia yang kutinggalkan. Melihat mereka, aku merasakan sedikit rasa sakit, sebuah gatal di bagian belakang kepalaku, sebuah ingatan tentang sesuatu yang hangat yang sudah hilang, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Jangan lihat mereka, bisik Lisa, seolah-olah membaca pikiranku. Kenangan itu milik mereka sekarang. Menatapnya hanya akan menyakitimu tanpa alasan. Aku mengalihkan pandanganku, fokus pada wajah Lisa. Apa yang akan kita lakukan, Lisa? Apa tujuan kita di sini? Tugas kita, jawabnya, suaranya serius. Kita adalah penjaga janji di tempat ini. Kita memastikan bahwa ikatan-ikatan yang kuat tidak putus, dan jiwa-jiwa yang terikat tidak sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan seperti mereka. Dia menunjuk ke arah sosok-sosok yang mengembara tanpa tujuan. Kita membantu mereka yang baru datang memahami aturan tempat ini. Kita menjadi penengah antara mereka dan penghisap. Dia menyebut sosok tinggi itu dengan nama yang sepertinya sudah biasa baginya. Penghisap, itu yang mereka lakukan. Mereka menghisap kenangan dari jiwa-jiwa yang lemah atau putus asa. Itu cara mereka bertahan hidup, cara mereka merasakan kehidupan lagi, meskipun hanya secara pinjaman. Kami berjalan menyusuri pemakaman, melewati nisan-nisan yang bersinar dengan cahaya redup. Beberapa nisan memiliki nama yang jelas, yang lain hanya simbol-simbol yang sudah usang. Aku merasakan koneksi aneh dengan tempat ini, seolah-olah aku adalah bagian darinya,
akar yang tumbuh dari tanah yang sama. Ada aturan lain, Rizky, lanjut Lisa, suaranya lebih rendah, lebih serius. Aturan yang lebih penting dari aturan penghisap. Apa itu? Kita tidak bisa meninggalkan pemakaman ini. Batasnya adalah gerbang besi itu. Kita tidak bisa melewatinya. Aku menatap ke arah gerbang yang jauh, yang tampak sebagai bayangan kabur di kejauhan. Tidak pernah, kata Lisa tegas. Kita terikat pada tanah ini, pada tempat kita dikuburkan, atau, dalam kasusmu, di mana tubuhmu sekarang berada. Aku menghentikan langkahku, memandangnya dengan kewaspadaan. Tubuhku, apa yang kau lakukan dengan tubuhku, Lisa? Sebuah ekspresi aneh melintas di wajahnya, campuran antara rasa bersalah dan kepuasan. Aku menempatkannya, aku membuatkanmu nisan di sebelah nisanku. Dengan namamu, tanggal lahir dan tanggal kematiannya, hari ini. Aku memastikan kau dikubur dengan layak, dengan doa. Sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan. Aku terdiam, tidak tahu harus merasa terhormat atau dijebak. Kenapa? Tanyaku akhirnya, karena aku ingin memastikan kau tetap di sini, bersamaku. Aku tidak mau ada jalan keluar untukmu, Rizky. Tidak seperti yang ada untukku dulu. Itu adalah pengakuan lain dari Lisa, sebuah pengakuan bahwa dia sengaja menjebakku di sini selamanya. Tapi anehnya, aku tidak merasa marah. Mungkin karena aku sudah kehilangan kemampuan untuk marah pada dirinya. Atau mungkin karena, di lubuk hatiku, aku tahu aku memang pantas mendapatkannya. Dan aturan terakhir, kata Lisa, melanjutkan penjelasannya, suaranya hampir berbisik sekarang. Aturan yang paling berbahaya, aku menunggu, jantungku yang tidak berdetak terasa berat. Jangan pernah mencoba mengingat kembali kenangan yang sudah kau berikan. Aku menatapnya, bingung, mengapa, apa yang akan terjadi? Lisa menatapku dengan serius, matanya yang hitam penuh dengan peringatan. Karena jika kau melakukannya, penghisap akan merasakannya. Mereka akan datang untukmu, dan mereka tidak akan lagi puas dengan sisa-sisamu. Mereka akan mengambil semuanya, menghisap jiwa sampai kosong, sampai kau menjadi salah satu dari mereka, pengembara tanpa wajah, tanpa nama, tanpa ingatan, selamanya. Dia memegang tanganku lebih erat. Itu harga yang harus kau bayar untuk pilihanmu, Rizky. Kau mempertahankan dosamu, tapi kau harus melupakan penebusanmu. Kau harus menerima kekosongan yang kau tinggalkan. Jangan pernah mencoba mengisinya kembali. Aku mengangguk, memahami betapa berbahayanya tempat ini. Ini bukan hanya penjara, tapi juga arena pertarungan untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan identitas yang tersisa. Kami melanjutkan perjalanan kami, berjalan melalui pemakaman yang abadi ini. Aku melihat jiwa-jiwa lain, beberapa mengenakan pakaian dari era yang berbeda, dari prajurit kolonial hingga remaja tahun 90-an. Mereka semua terjebak di sini, masing-masing dengan cerita mereka sendiri. Dan saat kami berjalan, tangan di tangan, melalui pemakaman yang sekarang menjadi rumah kami selamanya, aku merasakan sesuatu yang aneh, kedamaian. Bukan kebahagiaan, tapi penerimaan. Aku akhirnya membayar dosaku. Aku akhirnya menepati janjiku, meski terlambat 25 tahun. Aku bersama Lisa, di dunia kita sendiri, di antara kehidupan dan kematian. Tapi seperti yang Lisa katakan, selamanya adalah waktu yang lama. Dan seperti yang akan kudapatkan, bahkan di antara dunia orang mati, masih ada rahasia. Masih ada bahaya, dan masih ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan yang, jika dilanggar, bisa membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk. Hari-hari pertama di dunia antara itu terasa seperti mimpi yang tidak ada akhirnya. Waktu tidak berlalu dengan cara yang sama seperti di dunia atas. Tidak ada matahari terbit atau terbenam, hanya cahaya redup yang konstan. Tidak ada tidur yang nyata, hanya istirahat dalam bentuk meditasi yang dalam, di mana kita membenamkan diri dalam kesunyian tempat ini. Lisa menjadi pemanduku, mengajarkiku cara bergerak, cara merasakan getaran pemakaman,
dan cara menghindari penghisap dan kelompoknya yang selalu lapar akan kenangan baru. Kami menghabiskan waktu berjalan menyusuri jalan setapak yang tak berujung, mengamati penghuni lain. Aku melihat seorang prajurit Belanda dari abad ke-19, terus-menerus membersihkan senapan bayangannya, menunggu perintah yang tidak akan pernah datang. Aku melihat seorang gadis muda dengan gaun tahun 80-an, duduk di atas nisannya, menggigit kuku, menunggu pacarnya yang menjanjikan akan menjemputnya setelah konser rock, sebuah janji yang terputus oleh kecelakaan mobil. Mereka semua terjebak dalam momen terakhir mereka, sebuah loop tak terbatas dari penantian dan penyesalan. Kita harus membantu mereka, kata Lisa suatu hari, saat kami mengamati seorang tua yang terus-menerus menggali tanah dengan tangan kosong, mencari dompet yang hilang saat ia meninggal karena serangan jantung. Tapi bagaimana? Tanyaku. Mereka tidak mendengarkan. Mereka terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri. Dengan mengingatkan mereka, jawab Lisa. Dengan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sudah mati. Bahwa penantian mereka sudah berakhir. Dia mendekati si tua, dan aku mengikutinya dengan ragu-ragu. Lisa menyentuh bahu pria itu, dan dia berhenti menggali, menatap ke kosong. Pak, kata Lisa dengan suara lembut. Dompet itu tidak ada di sini. Pencarianmu sudah berakhir. Pria itu berbalik, matanya yang bersinar pucat menatap Lisa dengan kebingungan. Tapi, uang saya untuk obat istri saya. Istri Anda sudah menunggu Anda di tempat yang lain, kata Lisa dengan bijaksana. Bukan di sini. Sudah waktunya untuk berhenti menggali dan beristirahat. Perlahan, kesadaran tampaknya masuk ke dalam mata pria itu. Air mata bening yang tidak jatuh mengalir di wajahnya yang pucat. Dia mengangguk, lalu perlahan-lahan berjalan menuju nisan yang bersinar di dekatnya dan duduk di atasnya. Akhirnya berhenti menggali. Aku terkesima. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Karena aku mengingatkan mereka pada kenyataan, kata Lisa. Terkadang, itu yang mereka butuhkan. Seseorang yang mengingatkan mereka bahwa mereka sudah meninggal. Tapi tidak semua bisa dibantu. Beberapa terlalu jauh tersesat dalam penantian mereka. Kehidupan kami berlanjut seperti itu, berjalan mengelilingi pemakaman, membantu jiwa-jiwa yang bisa kami bantu, dan menghindari mereka yang terlalu berbahaya. Tapi semakin lama aku berada di sini, semakin aku merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh kenangan yang hilang. Aku merasakan rasa kehilangan yang konstan, sebuah nostalgia untuk sesuatu yang tidak bisa kuingat. Aku sering menemukan diriku berdiri, menatap ke kosong, mencoba menggapai bayangan perasaan yang sudah tidak ada. Suatu malam, jika kita bisa menyebutnya malam, aku berjalan sendirian, mencoba menjauh dari Lisa untuk memikirkan. Aku berakhir di dekat gerbang pemakaman, batas yang tidak bisa kulewati. Aku menatap keluar, ke kegelapan yang tampaknya tak berujung. Dari kejauhan, aku melihat cahaya. Bukan cahaya redup pemakaman, tapi cahaya yang hangat, berkedip-kedip, seperti lampu dari rumah. Dan aku mendengar suara, tawa anak-anak. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Tawa itu terasa begitu akrab. Begitu penting. Aku merasakan denyut di dadaku, sebuah getaran yang sudah lama tidak kurasakan. Aku merasakan keinginan yang kuat untuk bergerak menuju cahaya itu, untuk melewati gerbang, untuk kembali ke sana. Tanpa sadar, aku melangkah maju, tanganku terulur untuk menyentuh gerbang besi yang berkarat. Tidak, Rizky, suara Lisa membuatku menoleh. Dia berdiri di belakangku, wajahnya menunjukkan kepanikan. Apa itu? Tanyaku. Suaraku penuh dengan keinginan yang membingungkan. Aku harus pergi ke sana. Aku merasa, aku punya sesuatu di sana. Itu adalah jebakan, kata Lisa dengan cepat, menarik lenganku menjauh dari gerbang. Itu adalah bayangan, kenangan yang kau berikan kepada penghisap. Mereka menggunakannya untuk memancingmu. Mereka mencoba membuatmu melanggar aturan. Aku menatapnya, lalu kembali ke cahaya itu. Tawa anak-anak itu terdengar lagi, dan kali ini aku bisa mengenali salah satu suara itu. Suara seorang gadis kecil,
tertawa dengan gembira. Aisyah, bisikku. Namanya itu keluar dari mulutku tanpa kusadari. Aku tidak tahu siapa Aisyah, tapi nama itu terasa penting, terasa milikku. Jangan, seru Lisa, suaranya tajam. Jangan sebutkan nama itu, jangan ingat-ingat lagi, mereka akan mendengarmu, tapi sudah terlambat. Saat nama itu keluar, cahaya di kejauhan menjadi lebih terang. Dan aku melihat sosok-sosok gelap mulai bergerak dari arah pohon beringin, menuju ke arah kami. Penghisap dan kelompoknya, mereka datang, bisik Lisa, menarik tanganku. Kita harus pergi, sekarang. Tapi aku tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada cahaya itu, pada bayangan rumah yang terlihat samar di kejauhan. Aku melihat bayangan seorang wanita dan dua anak kecil bermain di halaman, dan rasa cinta yang kuat dan menyakitkan membanjiri diriku. Rasa cinta untuk orang-orang yang tidak kukenali, tapi yang rasanya seperti seluruh duniaku. Rizky, ayo, Lisa menarikku dengan lebih keras. Tapi tiba-tiba, sosok tinggi itu sudah berada di depan kami, menghalangi jalan. Matanya yang hijau bersinar terang, dan senyum lebar ada di wajahnya. Kau, mengingat, bisiknya. Suaranya penuh dengan kemenangan. Kau mencoba mengambil kembali apa yang sudah kau berikan. Aku tidak, aku mencoba membantah, tapi suaraku lemah. Bohong, desisnya. Kau merindukannya, kau merindukan kehangatan itu, kau merindukan cinta itu. Kau bisa merasakannya, bukan? Kebahagiaan itu, aku mengangguk, tidak bisa berbohong. Aku memang merasakannya, aku merindukannya. Kami bisa memberikannya kembali padamu, tawarnya, suaranya yang berat terdengar menggoda. Semuanya, kenangan tentang istrimu, Maya, tentang anak-anakmu, Aisyah dan Budi. Kau bisa memiliki mereka kembali. Di sini, bersamamu, selamanya. Lisa berdiri di depanku, melindungiku. Jangan dengarkan dia, Rizky. Itu bukan mereka, itu hanya bayangan. Imitasi yang dibuat dari kenangan yang kau berikan. Itu jebakan untuk menghisap jiwamu sampai kering, tapi itu terasa nyata, bisikku, matanya masih terpaku pada cahaya itu. Karena itu adalah bagian dari dirimu, kata sosok tinggi itu dengan bijaksana palsu. Bagian yang kau buang dengan bodoh. Kami hanya menyimpannya untukmu, kau bisa memilikinya kembali. Yang harus kau lakukan hanyalah mengambilnya. Lewati gerbang itu, datang kepada kami. Dia mengulurkan tangannya, sebuah undangan yang mematikan. Aku tergoda, tujuanku, rasa kehilangan yang kurasakan setiap hari bisa diakhiri. Aku bisa melihat wajah Maya lagi, mendengar tawa Aisyah dan Budi lagi. Aku bisa merasakan cinta itu lagi. Rizky, tidak, bisik Lisa. Suaranya penuh dengan penyesalan. Tolong, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak seperti ini. Aku menatap Lisa, lalu ke tangan sosok tinggi itu, lalu kembali ke cahaya di kejauhan. Aku terjebak dalam pilihan yang mustahil lainnya. Menerima bayangan kebahagiaan dan kehilangan jiwaku, atau tetap dalam kekosongan dan mempertahankan apa yang tersisa dariku. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu di bayangan itu. Di antara sosok wanita dan anak-anak itu, ada bayangan lain. Bayangan seorang pria yang menatap mereka dari kejauhan, dengan ekspresi sedih dan menyesal. Dan aku menyadari bahwa pria itu adalah aku. Aku menyadari bahwa bahkan jika aku mendapatkan kembali kenangan itu, aku tetap akan menjadi hantu. Aku tetap akan terpisah dari mereka. Aku akan menjadi pengamat kehidupan mereka selamanya, sebuah siksaan yang lebih keji daripada melupakan mereka. Dengan kesadaran baru itu, aku menoleh dari cahaya itu. Aku menatap sosok tinggi itu dengan mata yang tegas. Tidak, kataku, suaraku keras dan jelas. Itu bukan milikku lagi. Aku sudah memberikannya, dan aku tidak akan mengambilnya kembali. Sosok tinggi itu tersenyum menghilang, digantikan oleh ekspresi marah. Kau akan menyesalinya, mungkin, kataku, tapi itu adalah pilihanku. Aku mengambil tangan Lisa,
dan kami berbalik, meninggalkan sosok itu dan bayangan di kejauhan. Kami berjalan menjauh dari gerbang, kembali ke dalam pemakaman, menuju tempat yang lebih aman. Terima kasih, bisik Lisa saat kami berjalan. Kau baru saja menyelamatkan dirimu sendiri. Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga menyelamatkan kita. Saat kami berjalan menjauh, aku bisa merasakan tatapan sosok tinggi itu di punggungku, penuh dengan kebencian dan kelaparan yang baru. Aku tahu bahwa aku baru saja membuat musuh yang kuat. Dan aku tahu bahwa ini bukanlah terakhir kalinya aku akan melihat penghisap. Minggu-minggu berikutnya terasa berbeda. Ancaman dari penghisap membuat kami lebih waspada. Kami tidak lagi berjalan secara acak, tapi memilih jalur-jalur yang lebih aman, menjauhi area di sekitar gerbang dan pohon beringin besar yang menjadi markas mereka. Lisa mengajarku cara menyamarkan getaran jiwa kami, membuat kami kurang menarik bagi mereka yang lapar akan kenangan. Kami belajar untuk bergerak seperti bayangan, menjadi bagian dari lanskap pemakaman yang suram. Tapi meskipun kami berhati-hati, aku bisa merasakan mata mereka selalu mengawasi. Aku sering melihat sosok-sosok mereka di kejauhan, berdiri di antara nisan-nisan seperti patung-patung gelap, mata hijau mereka yang bersinar selalu tertuju pada kami. Mereka menunggu aku lengah, menunggu aku membuat kesalahan. Kita harus membuat pertahanan, kata Lisa suatu hari, saat kami beristirahat di bawah pohon Kamboja yang berbunga putih pucat, satu-satunya pohon yang memiliki bunga berwarna terang di pemakaman ini. Pertahanan, dari apa? Tanyaku, meskipun aku tahu jawabannya. Dari mereka, jawab Lisa, menatap ke arah pohon beringin. Mereka tidak akan berhenti, Rizky. Sekarang setelah kau menolak tawaran mereka, kau bukan lagi sumber makanan yang potensial, tapi juga ancaman. Kau memiliki kekuatan untuk menolak mereka, dan itu tidak bisa mereka tolerir. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya 2 jiwa melawan puluhan mereka. Kita tidak sendirian, kata Lisa dengan misterius. Ada yang lain seperti kita. Jiwa-jiwa yang masih memiliki ingatan dan kekuatan. Kita harus menyatukan mereka. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Kau pikir mereka akan membantu kita? Mereka tampaknya sibuk dengan dunia mereka sendiri. Mereka akan membantu jika mereka menyadari bahayanya, kata Lisa. Penghisap menjadi lebih berani. Aku telah melihat mereka mencoba menghisap kenangan dari jiwa-jiwa yang lebih lemah, bukan hanya dari yang baru datang. Jika kita tidak berhenti, mereka akan menguasai pemakaman ini, dan semua jiwa di sini akan menjadi mainan mereka, dikosongkan sampai menjadi pengembara tanpa tujuan. Dengan ragu-ragu, aku setuju. Kami mulai mendekati jiwa-jiwa lain yang masih sadar, yang masih memiliki identitas. Yang pertama adalah seorang pria tua berpakaian Jawa, yang duduk dengan tenang di depan nisannya, memegang tasbih. Namanya adalah Mbah Joko, seperti yang diperkenalkannya. Dia sudah di pemakaman ini sejak tahun 1960-an, seorang ulama yang meninggal dalam damai. Dia memiliki kebijaksanaan dan ketenangan yang kuat. Penghisap adalah penyakit, kata Mbah Joko dengan suaranya yang dalam dan tenang, setelah Lisa menjelaskan situasinya. Mereka memakan apa yang membuat kita manusia, bahkan setelah mati. Mereka harus dihentikan. Yang kedua adalah seorang gadis muda bernama Siska, seorang mahasiswi yang meninggal pada tahun 90-an karena kecelakaan saat mendaki gunung. Dia bersemangat dan pemberani, meskipun terjebak dalam penantiannya akan teman-temannya yang kembali menyelamatkannya. Aku sudah muak melihat mereka mengganggu jiwa-jiwa baru yang ketakutan, katanya dengan api di matanya. Aku akan bergabung dengan kalian. Kami bertiga menjadi inti dari perlawanan kecil kami. Kami mulai mendekati yang lain, satu persatu, menjelaskan ancaman dari penghisap. Beberapa menolak, terlalu takut atau terlalu asyik dengan penantian mereka sendiri. Tapi yang lain, seperti seorang tentara muda yang meninggal pada masa revolusi, seorang penari yang meninggal karena tragedi panggung, dan seorang penjaga toko yang meninggal karena perampokan, setuju untuk bergabung.
Kami membentuk sebuah aliansi kecil, sekelompok jiwa yang menolak untuk dilupakan atau dikosongkan. Rencana kami sederhana. Kami akan membangun semacam perlindungan spiritual di sekitar area di pemakaman tempat kami berkumpul, sebuah area yang akan sulit ditembus oleh penghisap. Kami akan menggunakan kekuatan gabungan kenangan dan tekad kami untuk menciptakan penghalang. Bagaimana caranya? Tanyaku pada Lisa saat kami berkumpul di sebuah lapangan terbuka di antara nisan-nisan tua. Dengan mengingat, kata Lisa, dengan fokus pada kenangan terkuat kita, kenangan yang mendefinisikan siapa kita, kenangan yang memberi kita kekuatan untuk tetap ada, kita akan memproyeksikan energi itu, menciptakan dinding yang tidak bisa mereka tembus. Kami duduk dalam lingkaran, saling berpegangan tangan. Mbah Joko memimpin, dengan suaranya yang tenang memandu kami. Fokus pada satu kenangan, kenangan yang paling kuat, kenangan yang memberi kalian tujuan. Aku menutup mata, mencoba menemukan kenangan terkuatku. Tapi yang ada di pikiranku adalah dua kuburan yang berdampingan, satu untuk Lisa dan satu untukku. Kenangan tentang pengkhianatan dan penyesalan. Itu adalah kenanganku yang paling kuat, tapi apakah itu cukup untuk melindungi kami? Lalu aku merasakan sentuhan Lisa di tanganku. Aku membuka mata dan menatapnya. Di matanya, aku tidak melihat kemarahan atau kebencian, tapi sesuatu yang lain. Sebuah pengampunan, mungkin. Aku ingat kenangan lain, bukan tentang kematian Lisa, tapi tentang hidupnya. Aku ingat saat kami bertemu pertama kali di perpustakaan kampus. Dia sedang membaca buku puisi, dan aku terpesona oleh senyumnya. Aku ingat saat kita berjalan di tengah hujan, berbagi satu payung kecil, tertawa basah kuyup. Itu adalah kenangan yang murni, yang bebas dari dosa. Kenangan tentang cinta. Itu adalah kenangan yang akan kugunakan. Kami semua mulai memfokuskan energi kami, dan aku bisa merasakannya. Gelombang panas yang keluar dari setiap jiwa di lingkaran itu, mencampur menjadi satu kekuatan yang kuat. Cahaya redup di sekitar kami menjadi lebih terang, dan udara terasa bergetar. Dan mereka merasakannya. Dari kejauhan, aku melihat sosok-sosok penghisap mulai bergerak, menuju ke arah kami. Mereka berjalan dalam formasi, dipimpin oleh sosok tinggi itu. Mereka tahu apa yang kami lakukan, dan mereka datang untuk menghentikannya. Tetap fokus, teriak Lisa, suaranya tegang. Jangan biarkan mereka masuk, mereka semakin dekat. Dan aku bisa merasakan energi dingin dan kelaparan mereka yang mencoba menembus penghalang kami. Angin kencang tiba-tiba bertiup, mencoba memecah lingkaran kami. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar kami, berbisik dengan suara-suara yang menakutkan, mencoba mengalihkan perhatian kami. Kau akan gagal, Rizky, bisik suara sosok tinggi itu langsung di kepalaku. Kau tidak bisa melawan kami. Kau hanya satu jiwa yang penuh dosa. Aku menggeleng, mencoba mengusir suaranya, fokus pada kenangan tentang senyum Lisa di perpustakaan. Maya menunggumu, bisik suara lain, suara yang meniru suara istriku yang tidak kukenali. Aisyah dan Budi membutuhkan ayah mereka. Aku meringis, mencoba mengabaikan godaan itu. Aku tahu itu tidak nyata, tapi itu terasa begitu nyata. Lingkaran kami mulai goyah. Beberapa jiwa mulai menangis, terganggu oleh bisikan dan bayangan mereka sendiri. Siska tampaknya goyah, wajahnya pucat menatap ke arah bayangan teman-temannya. Tetap bersama kami, Siska, seru Lisa. Itu bukan mereka, itu hanya ilusi. Tapi terlambat, Siska melepaskan tangannya dari tetangganya, dan seketika, energi kami melemah. Penghalang kami bergetar, dan retakan muncul di dalamnya. Dengan kesempatan itu, penghisap menyerang. Mereka menerobos melalui retakan itu, seperti gelombang hitam yang membanjiri area kami. Mereka menyerang jiwa-jiwa yang paling lemah, menyerap kenangan mereka dengan cepat dan brutal. Aku melihat seorang tentara muda berteriak saat kenangannya tentang medan perang dihisap, matanya yang bersinar redup lalu padam. Dia berdiri, lalu berjalan seperti zombie,
bergabung dengan barisan penghisap. Kekacauan terjadi. Jiwa-jiwa kami yang tersisa berjuang, tapi kami kalah jumlah dan kalah kekuatan. Mbah Joko mencoba melindungi yang lain dengan doanya, tapi bahkan dia terdesak. Dan kemudian, sosok tinggi itu berada di depanku. Matanya yang hijau menyala dengan amarah dan kelaparan. Waktunya, habis, geramnya. Kau seharusnya menerima tawaranku. Dia mengulurkan tangannya yang seperti cabang pohon, menuju ke arah kepalaku. Aku mencoba melawan, tapi aku terlalu lemah. Aku merasakan dinginnya mulai menyusup ke dalam pikiranku, mencari kenangan-kenangan yang tersisa. Tapi tiba-tiba, Lisa berdiri di depanku, menangkap tangan sosok itu dengan tangannya sendiri. Jangan sentuh dia, teriaknya. Dua kekuatan besar bertabrakan, dan cahaya hijau dan putih meledak di antara mereka. Aku terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan itu. Aku melihat Lisa dan sosok tinggi itu berjuang, dua kekuatan gelap yang saling menghancurkan. Tapi sosok itu lebih kuat. Perlahan, dia mendesak Lisa, tangannya yang seperti cabang mencengkeram lehernya. Kau, seharusnya, menjadi salah satu kami, desisnya. Tidak, teriak Lisa. Dan dengan kekuatan terakhirnya, dia mendorong sosok itu menjauh. Tapi sosok itu tidak mundur jauh. Dengan gerakan cepat, dia menyerang lagi, tapi bukan ke Lisa. Kali ini, serangannya ditujukan kepadaku. Tapi Lisa, dengan gerakan yang cepat, melompat ke depan, menempatkan dirinya di antara aku dan sosok itu. Dan serangan itu mengenainya. Tangan sosok tinggi itu menembus dada Lisa, dan cahaya putih terang meledak dari tubuh Lisa. Dia menjerit, jeritan yang memecah kesunyian pemakaman, jeritan yang penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Lisa, teriakku, berusaha berlari ke arahnya. Tapi sudah terlambat, sosok tinggi itu menarik tangannya keluar dari dada Lisa, dan di tangannya, ada bola cahaya putih yang bersinar terang. Kenangan, semua kenangan Lisa. Lisa, aku berlutut di sampingnya, yang sudah jatuh ke tanah. Tubuhnya menjadi lebih tembus pandang, lebih lemah. Rizky, bisiknya, suaranya lemah. Jagalah dirimu. Matanya yang hitam legam menatapku, lalu perlahan, cahaya di dalamnya mulai padam. Dan dia menghilang, berubah menjadi debu yang tertiup angin, meninggalkanku sendirian. Sosok tinggi itu memegang bola cahaya putih di tangannya, tersenyum puas. Sekarang, giliranmu. Tapi sebelum dia bisa menyerangku, sesuatu yang lain terjadi. Dari tubuh Lisa yang menghilang, sesuatu yang tersisa. Sebuah kilatan cahaya putih yang kecil, seperti bintang jatuh, terbang dan mengenai dada sosok tinggi itu. Sosok itu menjerit, bukan karena rasa sakit, tapi karena kaget. Bola cahaya putih di tangannya pecah, dan kenangan-kenangan Lisa tersebar ke seluruh pemakaman, kembali ke tempat asalnya. Dan cahaya kecil yang menabraknya sepertinya menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Dia jatuh ke lutut, matanya yang hijau redup, lalu padam. Dia berdiri lagi, tapi dia berbeda. Matanya sekarang kosong, tanpa cahaya. Dia menatap kekosongan, lalu berjalan seperti zombie, bergabung dengan jiwa-jiwa lain yang mengembara tanpa tujuan. Penghisap lainnya, tanpa pemimpin mereka, menjadi bingung. Mereka melihat ke sekeliling, lalu perlahan-lahan mundur, menghilang kembali ke dalam kegelapan. Aku berlutut di tempat Lisa menghilang, menatap tempat di mana dia baru saja ada. Aku sendirian, benar-benar sendirian, tapi kemudian, aku merasakan sesuatu di tanganku. Aku menatap ke bawah, dan melihat sesuatu yang kecil bersinar di telapak tanganku. Sebuah kelopak mawar putih, kelopak terakhir yang kubuang di nisannya. Aku mengambilnya, dan saat kulakukan, aku merasakan sesuatu. Sebuah kehangatan, sebuah koneksi. Lisa tidak sepenuhnya hilang. Sebagian darinya masih ada di sini, di dalam kelopak mawar ini. Aku berdiri, menggenggam kelopak mawar itu erat-erat. Aku mungkin telah memenangkan pertempuran, tapi aku kehilangan segalanya. Aku sendirian di dunia antara ini,
dengan kenangan-kenangan menyakitkanku dan sebuah kelopak mawar sebagai satu-satunya pengingat akan cinta yang telah hilang selamanya. Hari-hari setelah pertempuran itu sunyi yang lebih dalam dari sebelumnya. Pemakaman ini terasa kosong tanpa kehadiran Lisa, meskipun jiwa-jiwa lain masih ada. Aku berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak yang tak berujung, dengan kelopak mawar putih yang kugenggam erat di tanganku. Kelopak itu tidak pernah layu atau membusuk, tetap segar dan putih, sebuah keajaiban kecil di tengah kematian yang abadi. Itu adalah satu-satunya hubunganku dengan Lisa, satu-satunya bukti bahwa dia pernah ada. Aku menjadi penjaga pemakaman ini, bukan karena aku ditunjuk, tapi karena tidak ada lagi yang mau melakukannya. Aku mengamati jiwa-jiwa lain, membantu mereka yang tersesat, dan mengingatkan mereka yang terlalu asyik dengan penantian mereka. Aku menjadi apa yang Lisa inginkan, seorang penjaga janji. Tapi tampaknya, tugas itu terasa berat dan sepi. Aku sering mengunjungi tempat di mana Lisa menghilang, sebuah lapangan terbuka di antara nisan-nisan tua. Tidak ada yang tersisa, tapi aku bisa merasakan getarannya, energi dari pertempuran terakhirnya. Aku duduk di sana selama berjam-jam, hanya memegang kelopak mawar, berbicara padanya seolah-olah Lisa masih bisa mendengar. Aku merindukanmu, Lisa, bisikku suatu hari, suaraku memecah kesunyian. Aku merindukan tawamu, aku bahkan merindukan kemarahanmu. Aku sendirian, seolah-olah menjawab, kelopak mawar di tanganku memancarkan cahaya putih yang lembut, membanjiri aku dengan rasa hangat yang samar, sebuah pengingat akan kehadirannya. Aku juga melihat perubahan di pemakaman. Tanpa kehadiran penghisap yang mendominasi, jiwa-jiwa lain menjadi lebih tenang. Beberapa dari mereka yang sebelumnya mengembara tanpa tujuan mulai menemukan kedamaian, duduk di atas nisan mereka sendiri dengan ekspresi penerimaan. Mereka tidak lagi terancam, dan itu memberi mereka ruang untuk menyembuhkan luka-luka jiwa mereka. Tapi aku tahu bahwa perdamaian ini mungkin hanya sementara. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh penghisap bisa diisi oleh sesuatu yang lebih buruk. Atau mungkin, mereka akan bangkit kembali, dengan pemimpin baru yang lebih kuat dan lebih kejam. Pemakaman ini adalah tempat yang terus berubah, di mana keseimbangan selalu bergeser. Suatu malam, saat aku duduk di dekat nisan Lisa, aku merasakan getaran baru. Getaran yang lembut, seperti getaran jiwa yang baru datang. Aku berdiri, mengikuti getaran itu, dan membawaku ke dekat gerbang pemakaman, tempat di mana aku hampir saja jatuh ke dalam jebakan penghisap. Di sana, di depan gerbang, berdiri seorang wanita muda. Dia tampak bingung dan ketakutan, mengenakan pakaian modern yang kotor dan robek. Dia menatap ke sekeliling dengan mata yang penuh ketakutan, tidak mengerti di mana dia berada. Aku mendekatinya dengan hati-hati, tidak mau menakutinya. Jangan takut, kataku dengan suara selembut mungkin. Kau aman di sini. Wanita itu menoleh, terkejut. Siapa kau? Di mana ini? Aku sedang mengemudi. Lalu ada truk. Aku mengangguk, memahami. Kau sudah sampai di tujuanmu. Ini adalah tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan? Tanyanya, bingung. Tapi aku tidak merasa beristirahat. Aku merasa ketakutan. Aku melihat ke arah gerbang, keluar pemakaman, dan aku bisa melihat bayangan samar dari kecelakaan itu. Lampu ambulans yang berkedip-kedip, suara sirene yang samar. Dia baru saja meninggal. Itu normal, kataku. Butuh waktu untuk terbiasa. Aku Rizky. Aku akan membantumu. Aku mengulurkan tanganku. Sebuah tawaran persahabatan dan bimbingan, tawaran yang pernah Lisa berikan padaku. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil tanganku. Saat kulakukan, aku merasakan koneksi, sama seperti yang kurasakan dengan jiwa-jiwa lain. Aku bisa merasakan kehidupannya, cintanya, penyesalannya. Aku bisa merasakan janji yang dia buat pada ibunya yang sedang sakit, janji untuk segera berkunjung besok. Janji yang sekarang terlambat. Kau memiliki janji yang belum terpenuhi,
kataku lembut. Itu sebabnya kau terjebak di sini. Tapi jangan khawatir, kau akan belajar, kau akan bertahan. Aku menuntunnya menjauh dari gerbang, masuk lebih dalam ke pemakaman, menjauh dari bayangan kehidupannya yang baru berakhir. Aku membawanya ke tempat yang lebih tenang, di bawah pohon Kamboja yang berbunga putih. Kau akan tinggal di sini untuk sementara, kataku, sampai kau memahami aturan tempat ini. Sampai kau menemukan kedamaian. Wanita itu duduk di akar pohon, masih terlihat bingung, tapi rasa takutnya mulai berkurang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku akan menjelaskan semuanya, kataku, duduk di sebelahnya. Tapi pelan-pelan, pertama-tama, kau harus istirahat. Aku membiarkannya sendiri, memberinya ruang untuk memproses kematian dan kenyataan barunya. Saat aku berjalan menjauh, aku memandang kelopak mawar putih di tanganku. Aku merasakan kehangatan darinya, seolah-olah Lisa sedang memujiku. Aku melakukan ini untukmu, Lisa, bisikku. Aku akan menjaga jiwa-jiwa ini, seperti yang kau inginkan. Aku akan menjadi penjaga makam sunyi ini. Aku melihat ke langit yang abu-abu, ke cahaya redup yang konstan. Aku melihat nisan-nisan yang bersinar, jiwa-jiwa yang mengembara, dan pohon-pohon yang berdaun hitam. Ini adalah rumahku sekarang. Ini adalah tugasku. Aku mungkin telah kehilangan Lisa, tapi aku tidak kehilangan tujuanku. Aku memiliki janji baru untuk dipenuhi, bukan padanya, tapi untuknya. Aku akan menjaga pemakaman ini. Aku akan melindungi jiwa-jiwa yang terjebak di sini. Dan aku akan memastikan bahwa kegelapan tidak akan lagi menguasai tempat ini. Aku adalah Rizky, penjaga makam sunyi, hantu yang terikat oleh penyesalan dan cinta. Dan aku akan di sini selamanya, menjalankan tugasku, menunggu di antara kehidupan dan kematian, dengan kelopak mawar putih di tanganku sebagai satu-satunya saksi cinta yang telah kuakhiri dan kutepati dengan caraku sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Janji yang Terlambat di Tengah Makam Sunyi di channel Shyfeless Mystery dan juga untuk pembaca setia di shyfeless.com. Kisah ini adalah pengingat bahwa setiap janji memiliki beban dan setiap penyesalan menemukan jalan pulangnya. Jika kalian terkesan dengan kisah malam ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol like, menulis komentar di bawah, dan membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Setiap dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah misteri yang menegangkan. Sampai jumpa di episode Kisah Misteri berikutnya dengan cerita yang lebih mencekam dan tak terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.